warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Senin tanggal 28 kita bisa bertemu bertatap muka di pembelajaran fikih pembelajaran Ibu. Alhamdulillah sekarang hari Senin ya, tanggal 8 Maret 2022. Nah, semangat tidak? Alhamdulillah Ibu masih semangat. Supaya lebih semangat, Ibu punya yel-yel buat kalian, oke? Dengerin Oke, Ibu. Siap, Bu. Ikutin ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ini ada satu lagi nih, harus bisa nih. Anak SMA pasti jangan kalah sama orang Ya TK, dong, Bu. oke? Jangan ditanya lagi, Bu. Siap. Yang Oke, gimana sih, Bu? Ya. siap. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Udah cukup ya? Udah pada semangat ya? Iya, Bu. Nah, alhamdulillah Ibu sekilas dulu dalam materi Ibu. Di sini pada pembelajaran ini pertemuan yang ke-1 Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya. Di sini dalam bab pernikahan ini Ibu akan bagi menjadi 4 pertemuan. Yang ke-1 yang hari ini Ibu akan bahas tentang pengertian dan hukum tentang pernikahan. Nih, siapa yang tahu nih? Apa itu pernikahan? Nikah. Kalian bakal nikah kan? Iya dong, Bu. Jangan ditanya. Iya, bagus. Bu. Nah, di sini coba menurut bahasa nikah itu apa sih? Siapa yang tahu? Belum tahu, Bu. Nih, Ibu kasih tahu ya. Iya. Nih, pernikahan atau nikah menurut bahasa yaitu nakaha yunkihu nikahan, yang berarti mengimpun atau mengumpul atau juga ikatan cinta. Ya bisa. Ibu ikatan cinta. Nah. Aldebaran, Bu ya. Bisa jadi. Nah, sekarang menurut istilah, apa itu pernikahan? Nah, di sini nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Nah, di sini kalau muhrimnya, kalau sama-sama muhrim bisa nikah tidak? Bisa. Tidak. Tidak, Ibu. Iya, lupa. Iya, tidak bisa. Sehingga, nah, terjadi hak suami istri. Iya, bagus. Selanjutnya nih, apa sih dasar-dasar hukum tentang nikah? Di sini ada surat An-Nisa ayat 1. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan atau menyebutkan tentang An-Nisa ayat 1. Ntar Ibu kasih kalian diskusi ya, supaya kalian mencari apa surat An-Nisa ayat 1. Nah, di sini apa sih? Ibu sekilas dulu aja ya. Dan Ibu akan memberikan kalian kelompok supaya kalian lebih berinteraksi kepada anak-anak. Di sini dasar-dasar tentang pernikahan yaitu ada 5, atau bukan dasar, hukum ya. Hukumnya ada 5. Yang ke-1 yaitu wajib. Ya, bagaimana sih tentang pernikahan yang wajib itu? Siapa yang tahu, ayo? Nah, di sini pernikahan yang wajib dapat menjadi hukumnya jika seorang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Mampu gitu ya, mampu secara materi, secara fisik, secara emosional, secara apa lagi? Pokoknya mah semua mampu, oke? Bisa segalanya bisa pokoknya. Nah, di sini juga ada juga sunnah. Nah, bisa sunnah, nikah menjadi sunnah jika seorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga. Tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskan pada zina. Nah, di sini kalau seorang sudah mampu, tapi dia merasa, saya mah sudah merasa mampu untuk menjaga syahwat ini, untuk menjaga supaya tidak zina. Nah, di situ adalah hukum sunnah. Nah, lagi yang ketiga yaitu hukum nikah. Yang ketiga yaitu mubah, yang artinya yaitu boleh. Nah, nikah juga maaf di sini
menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Misalkan kita itu ya pengen nikah tapi dia itu cuma syahwatnya aja, pengen nafsunya aja gitu. Bukan untuk beribadah, bukan untuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Itu dikatakan hukumnya yaitu mubah. Ya, bagus. Kalian sudah pada mengerti ya? Bagus, Ibu sangat aplaus kepada kalian. Yang keempat yaitu haram. Nah, bagaimana sih haram itu? Nah, hukum nikah juga bisa disebutkan haram bila seseorang tidak memiliki kemampuan atau bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga, untuk membangun rumah tangga. Nah, misalnya gini, tidak mampu berhubungan seksual atau ada kekurangan lainnya, atau juga bisa disebutkan haram bila seseorang itu berniat menikahi seorang istri itu hanya untuk kekayaannya atau untuk dia itu keras menganiaya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena nikah itu harus diniatkan ibadah. Nah, ada satu lagi. Di sini bisa menjadikan haram bahwa mahram dengan mahram atau adik kakak gitu. Misalkan ibu dengan adik ibu, itu tidak boleh. Itu disebutkan haram. Yang terakhir yaitu makruh. Nah, hal ini terjadi jika seorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya. Jadi itu bisa disebutkan makruh. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan kalian kan sudah ada buku paketnya ya yang di sekolah. Jadi kalian sudah buka kan tadi halaman 36? Iya, Ibu. Bagus. Jadi Ibu sekarang tugasnya dikasih 5 menit ya untuk membuat kelompok 3 orang. Kan di sini ada berapa muridnya? 15. Ada 15 kali 3 aja. Berarti 3 orang. kelompok ya, Bu ya? Ya, berarti 5 Kelompok. 5 kelompok. Bagus. Sudah ya? Sudah dibuat kelompok? Sudah. Nah, tugasnya kalian mendiskusikan, memberikan contoh apa itu nikah secara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, kalau sudah kalian boleh dipresentasikan perwakilan 1 orang. Oke? Bisa dimengerti? Dikasih waktu 10 menit untuk membaca. Oke? Dimulai dari sekarang. Lanjut. Nah, kalau sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan, alhamdulillah bagus semuanya. Ibu kasih aplaus buat kalian. Good job, tepuk tangan. Yes, wow, keren, dahsyat. Kalian memang hebat. Kalian sudah mengikuti dengan benar, dengan Ibu sangat suka sama kalian. Dengan ya selanjutnya Ibu kan kalian sudah diskusikan, sudah dimengerti. Coba Ibu pengen tanya nih sama kalian, siapa di antara ketua-ketua diskusi di sini? Siapa yang mau bertanya sama Ibu? Ayo. Ibu, saya mau bertanya, Apa? Ayo. gimana sih cara mencari jodoh itu, Ibu? Oh, Kan itu teh jodoh teh menurunannya Ibu sebelum nikah itu kan kita itu ya harus cari-cari dulu, maksudnya pilih-pilih dulu jodoh kita itu seperti apa, seperti apa. Nah, Ibu gimana itu? Oh iya, bagus. Dek Rayanti sudah memberikan pertanyaan yang aplaus super hebat itu buat Ibu ya. Di sini Teh Rayanti nih, anak-anak juga harus memperhatikan ya. Siapa yang tahu jawabannya bisa di-sharing kepada kita semua ya. Pertanyaan Teh Rayanti yaitu bagaimana sih mencari jodoh yang benar, mencari jodoh yang soleh, mencari jodoh yang baik tentunya ya. Masa tidak mau baik, oke? Kan kalian kelas 11 ya, pasti kalian emang waktu kelas 11 ini masanya kita itu
bagaimana sih soal pernikahan, bagaimana sih, gimana sih pernikahan itu ya? Iya, pasti bingung ya. Ibu juga pasti mengalami seperti itu. Nah, yang kalian harus ketahui, sebelum melihat kita jodoh kita seperti apa, memangnya semua takdir, jodoh, rizki sudah ditentukan oleh Allah. Nah, tapi kita juga kan harus pilih-pilih ya, mana itu jodoh yang terbaik atau tidak. Nah, di sini sambil kita menunggu jodoh kita harus memperbanyak doa kepada Allah yang terbaik untuk kita. Dan kita juga harus berintrospeksi diri. Pengenlah kita itu berbuat baik atau menjadi lebih baik supaya si suami kita atau jodoh kita juga baik untuk kita. Karena seseorang yang baik akan dipertemukan atau dipersatukan dengan orang yang baik pula. Tetapi di sini di garis bawahi ada saja orang yang soleha tapi kok nikahnya sama yang berandalan. Nah, itu juga itu sudah takdir dari Allah. Itu ada hikmah dari sebuah yang Allah telah tentukan. Di sini itu kan wanita solehah. Nah, ini berapa? Nah, baragajul misalkan. Nah, di sini si perempuan itu diuji oleh Allah kesabarannya, dan Allah meyakini dia bahwa dia mampu untuk merubahnya, mampu untuk menjadi perantara Allah untuk menjadikan dia baik. Nah, itu jangan suuzon kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik, insya Allah. Insya Allah pasti nikah kan kalian? Ya, pasti dong. Pasti dong. Nah, dicukupkan ya sampai di sini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu mengaturkan terima kasih banyak kepada kalian semua, anak-anak Ibu yang super wow pokoknya ya. Ya, sama Ibu juga wow sekali. Pokoknya di pertemuan jadi secara besarnya materi yang Ibu jelaskan kepada kalian tentang pengertian nikah dan hukum nikah. Hukum nikah yaitu ada 5, yaitu tentang haram, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Di sini kalian hafalin lagi di rumah ya. Besok lagi pertemuan yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang syarat nikah dan rukun nikah. Jadi kalian buka dulu ya, bukunya ya, betul, supaya ada gambaran. Dan di sini ada wow, apa sih nikah itu. Jadi ntar ada pertanyaan ya sama Ibu ya. Ntar kalau kalian sudah baca, oke? Oke ya, dicukupkan. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua, mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Mudah-mudahan kalian panjang umur. Didapatkan rezeki yang banyak. Amin. Jodoh yang terbaik ya. Amin. Dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara Ibu ya, kesalahan dalam menerangkan Ibu ya. Pokoknya Ibu minta maaf pada kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.